Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Jejak Pemikiran Ekonomi Islam di dalam Ekonomi Eropa. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Baiklah, saya Rindiani Venisa Aulia akan menjelaskan materi pertama, yaitu kesenjangan besar atau great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi. Sejak awal, penulis sejarah pemikiran ekonomi cenderung mengabaikan kontribusi cendekiawan Muslim. Mereka mulai dengan para filsuf Yunani dan ahli hukum, serta administrator Romawi. Mereka juga menyebutkan pendapat beberapa pendeta Kristen yang hidup pada abad-abad awal era skolastik. Kemudian analisis ekonomi melompat ke abad pertengahan ketika Eropa keluar dari kegelapan, dan pada saat yang sama pemikiran tentang ilmu alam dan sosial yang berbeda bermunculan. Lompatan sejarah ini mengakibatkan adanya jurang yang lebar sekitar 5 abad. Tepatnya ini adalah periode ketika masyarakat Muslim memimpin di sebagian besar belahan dunia dengan mendirikan kerajaan yang kuat, menciptakan perekonomian yang maju, dan berkontribusi pada kemajuan budaya dan sains. Selanjutnya, menapak jejak sejarah yang tertinggal. Jejak-jejak teori ekonomi Islam tetap dapat dilihat dari teori ekonomi modern. Fakta demikian adalah sebuah keniscayaan akibat persentuhan dunia Islam dengan dunia Barat pada masa lalu. Juga dikarenakan ilmu ekonomi berlaku historis, dalam artian bahwa siapapun mempunyai kewenangan mengapresiasi realitas untuk kemudian melahirkan teori-teori mengenai ekonomi. Dengan demikian, klaim tentang pengadopsian teori-teori ekonomi oleh ekonomi Barat terhadap teori-teori ekonomi oleh pemikir Islam bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan pada materi selanjutnya. Saya Rosa Amelia akan melanjutkan materi dari rekan saya. C. Kekuatan sistem ekonomi syariah versus sistem kapitalisme di Eropa. Pertumbuhan yang spektakuler telah ditunjukkan oleh industri keuangan Islam di beberapa negara Eropa, terutama Inggris, Perancis, dan Jerman. Inggris dengan mengoperasikan 24 bank yang menawarkan produk keuangan Islam, dengan total aset perbankan syariah yang mencapai $19 miliar, didukung 5 bank yang secara penuh menerapkan sistem Islam. Inggris menempati peringkat pertama di Eropa dan ke-9 di dunia, dengan dukungan lembaga pendidikan dan institusi profesional yang mencapai 55 lembaga. Diperkirakan akan semakin mendorong kuatnya perkembangan lembaga keuangan Islam. Sementara itu, dengan dukungan 4,3 juta masyarakat Muslim dengan total kekayaan Muslim yang mencapai angka $50 miliar, Jerman memiliki potensi dalam mengembangkan industri keuangan syariahnya, minimal dengan basis kekuatan masyarakat Muslimnya. Selanjutnya D. Peranan ekonomi syariah terhadap sistem perekonomian di Eropa. Munculnya ekonomi syariah di daratan benua Eropa dimulai dari negara Inggris, yaitu pada akhir tahun 1970 hingga awal tahun 1980, tepatnya tahun 1976, setelah konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam yang diadakan di Makkah Al-Mukarramah. Yayasan Islam Leicester United Kingdom mendirikan pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Pusat penelitian ini berkembang menjadi Pusat Penelitian Ekonomi Islam Internasional atau The International Center for Research Islamic Economics di Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1977. Yayasan Islam Inggris kemudian menerbitkan karya-karya besar oleh pelopor ekonomi, perbankan dan keuangan Islam seperti Nejatullah Siddiqui, Yumer Chaptra, dan lain-lain. Dalam hal ini juga diselenggarakan konferensi, seminar, dan lokakarya tentang topik tersebut bekerja sama dengan Islamic Development Bank, The Islamic Research and Training Institute, dan Universitas Lauber. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya Ana Kurnicova akan menjelaskan materi selanjutnya. Pertumbuhan keuangan Islam di Eropa ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan Islam dan instrumennya yang tumbuh secara pesat di Eropa, antara lain 1. Perbankan syariah.
bank di Eropa yang secara operasional berbasis syariah. Berjumlah 6 bank di Inggris, yaitu Bank of London and the MIT dengan total aset sebanyak 2,149 miliar. Al-Ryan Bank dengan total aset sebanyak 1,5 miliar. Gathouse Bank dengan total aset sebanyak 0,409 miliar. Qatar Islami Bank United Kingdom dengan total aset sebanyak 0,35 miliar. European Islam Investment Bank dengan total aset sebanyak 0,214 miliar. Dan Abu Dhabi Islami Bank United Kingdom dengan total aset sebanyak 0,146 miliar. Adapun bank konvensional yang Ahmad Irfani Inggris sebagai sentral keuangan Islam di Barat. Jurnal Al-Syariah Vol 101 2016 halaman 28-30 Islami Windows untuk melayani produk keuangan syariah sebanyak 16 bank, yaitu ABC International Bank, Ahli United Bank, Bank of Ireland, Barclays, BNP Paribas, British dan West Citigroup, Deutsche Bank, IBG International London, Jeron dan Colliers Banking Group, Royal Bank of Scotland, Standard Contract United, National Bank. Suku. Pasar suku merupakan bagian penting dari pasar keuangan Islam dan London sebagai sentral obligasi internasional. Inggris merupakan negara barat pertama yang menerbitkan obligasi syariah atau suku. Suku berdasarkan kontrak ijarah yang disokong oleh 3 aset pemerintah pusat Inggris yang terdaftar di London Stock Exchange yang mengenalkan indeks syariah. Suku ini sangat diminati oleh masyarakat dengan dibuktikannya banyaknya permintaan dan pesanan. Lokasinya dibuat untuk berbagai investor seperti dana pengembangan kekayaan negara, bank sentral, dan lembaga keuangan domestik maupun internasional. LSE merupakan pusat penerbitan suku terdaftar di LSE dengan total 51 miliar. Ijarah adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi tertentu atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Saya Ardi Mazhari akan melanjutkan materi yaitu takaful. Di Eropa, negara Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Melalui HSBS Amanah, Inggris bercita-cita menjadi leading sektor bagi pengembangan asuransi syariah di Eropa dan negara lainnya. International Cooperative and Mutual Insurance Federation ICMIF yang menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di dunia. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem asuransi syariah ke berbagai negara. Di Amerika Serikat, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember 1996. Takaful USE Insurance Company, asuransi pertama di Amerika, didirikan untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk muslim di Amerika. Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respon yang positif dari masyarakat Eropa terhadap sistem asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat diterima dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang bertahan selama ini. Yang terakhir, kesimpulan, peranan sistem ekonomi syariah di Eropa sangat besar. Pertumbuhan ekonomi Islam di Eropa ditandai dengan industri keuangan Islam, dengan bukti tersebarnya bank syariah di Eropa dan banyaknya bank konvensional yang melakukan Islamic window. Sukuk dengan kontrak ijarah juga terbit di Eropa dan terdaftar di London Stock Exchange. Perkembangan asuransi berbasis syariah juga mendapat respon baik dari masyarakat Eropa. Realita kekuatan sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis adalah terletak pada tujuannya.
Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk kesejahteraan rakyat dengan cara pemerataan kekayaan. Ini merupakan khas Islam yang menjadikannya berbeda dengan kapitalis. Kapitalisme memaksakan rasa tanggung jawab sosial pada individu melalui kebijakan-kebijakan seperti pajak pendapatan. Konsep tanggung jawab sosial tidak menonjol. Orang miskin tidak memiliki hak atas kekayaan orang kaya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.